Beras habis lipe solusinya. Itu menjadi satu kata-kata yang ironi banget, di mana masyarakat terpaksa dalam tanda kutip ngemis online karena pekerjaan mereka yang sudah tidak bisa menghasilkan dan dianggap mencukupi oleh diri mereka sendiri. Terlihat dari live-nya Sedbor, mereka terdiri dari kebanyakan petani, orang-orang yang di PHK, dan beberapa buruh pabrik yang masih aktif ya. Bahkan kalau kita lihat belakangan berita, mereka tersandung kasus judol. Karena gue bisa pahamin gimana manisnya duit judol, berapa nominal besarnya, dan kesusahan mereka ya. Joget dari pagi sampai sore, sore sampai malam dengan kaki yang ngangkat satu gini-gini terus tangannya, itu pasti pegel banget. Dan mereka gak di cover asuransi, gak mikirin tentang kesehatan badan mereka. Yang penting semua teman-teman Sedbor dan circle-nya satu kampung di situ bisa melakukan live, dan mungkin beberapa kanal dan channel-channel lainnya yang bikin tentang live joget Sedbor itu, yang menandakan bahwa inilah realita petani dan para pekerja, kelas pekerja di Indonesia, khususnya di daerah gitu teman-teman. Kalau kalian ya, donasi di TikTok itu banyak dipotongnya guys. Misalnya kalau dari ngirim gift-giftan gitu ya, ditotalin dengan koin itu harganya kalau dikonversi ke rupiah adalah 100.000. Nah di 100.000 tuh agak abu-abu nih, tergantung harga dolarnya dan sebagainya. Terutama potongan dari pihak TikToknya sekitar mungkin 70% sampai 60% lah dipotongnya. Dan ini tuh menjadi masalah, dan bukan masalahnya itu bukan sekarang aja. Bahkan dulu saat ada konflik ya di Suriah tentang terorisme ISIS, ekstremisme, dan negaranya itu chaos, banyak sekali pengungsi-pengungsi yang bikin dalam tanda kutip minta-minta live ya, dan akhirnya banyak orang Indonesia yang berdonasi dan beberapa masyarakat Islam dan sebagai solidaritas. Nah yang jadi masalah, platform TikTok ini malah akhirnya banyak memotong uang donasi tersebut, karena aturan dari TikTok itu donasi sebagian yang dikasih ke kreator itu, dan mayoritas pendapatannya itu ke TikToknya, dan itu nggak transparan dan sampai sekarang masih jadi PR dan belum dijawab. Dan begitupun dengan halnya yang terjadi sekarang dengan Sedbor dan lainnya. Nah terlepas dari itu, promo judi online tuh ya yang semakin marak gitu, dan akhirnya Sedbor dan kawan-kawan terjerumus lah. Mungkin ya sekarang udah dibebasin, tapi hal ini kemungkinan bakal terjadi lagi kalau nominal dari promo itu lebih besar lagi. Gini aja logikanya, kalau kalian di penjara 5 tahun aja, 7 tahun, tapi duit kalian miliaran gitu dari endorse itu, ya gue mau orang cuma dalam tanda kutip kerja di penjara 7 tahun gitu. Pengorbanannya itu cuma 7 tahun, tapi sisa hidupnya itu dapat duit miliaran, kan logikanya itu di situ ya. Nah akhirnya di sini menjadi ironinya itu menjadi gitu. Nah kalau kita lihat kebanyakannya itu sebenarnya petani, dimana ya mungkin Pak Bos sekarang ya yang menang presiden dan beberapa pemerintah juga menggembar-gemborkan tentang membela petani dan sebagainya. Bahkan juga pernah bikin program food estate yang nanam singkong malah panennya jagung dan sebagainya, sehingga terlihat bahwa ya prioritas petani ini cuma menjadi gimmick politik, dagangan politik, karena pada faktanya selama periode Pak Day kemarin harga pupuk itu terus naik, subsidinya terus dikurangin per tahun, dan juga kuotanya pun dibatasi, bahkan harus pakai kartu yang ini itu yang kebanyakan petani itu malah kesusahan, sehingga akhirnya sekarang petani malah pilih joget Sedbor. Ditambah lagi nih misalnya modernisasi pertanian di Indonesia gitu.
Misalnya kita sering tuh lihat ya, petani itu udah pupuknya mahal, musimnya juga banyak rawan gagal panen sekarang karena pemanasan global ya, global warming. Ditambah lagi pas panen harganya malah nggak ngotak guys. Ini bisa terjadi karena manajemen panennya itu gak diatur. Jadi satu kampung misalnya menanam bareng, akhirnya pas panen bareng. Nah, logikanya ya hukum ekonomi aja, dimana kalau barang terlalu banyak ya, supply terlalu banyak, demandnya biasa-biasa aja, akhirnya barang itu tidak terlalu diminati, dan akhirnya apa resikonya? Diturunkanlah harganya supaya laku gitu teman-teman. Nah, akhirnya ini bikin harga-harga misalnya tomat yang kemarin dibuang-buangin, atau enggak beberapa komoditas sayur-sayuran lainnya itu pas panen malah jelek. Ini sebenarnya harusnya bisa diregulasi sama pemerintah, ataupun mungkin bikin sistem yang lebih modern, misalnya panennya itu jangan barengan, gimana lah direkayasa, entah itu nanti selama masa tanamnya giliran, ataupun gimana caranya supaya harganya tetap stabil. Itu tuh manajemen dan modern gitu tuh masih jauh lah dari petani Indonesia, yang akhirnya sekarang bahkan kendalanya tuh juga diperparah dengan kepemilikan lahan petani itu yang sebenarnya kecil-kecil gitu. Beda kalau di Amerika gitu, satu orang petani punya lahan yang luas, yang akhirnya dia bisa garap pakai mesin yang besar gitu ya, pakai pesawat, menaburin pupuknya pakai pesawat gitu, pesawat kecil ya, pesawat peternakan, terus ngebajak sawahnya pakai traktor besar gitu ya, panennya pun pakai mobil yang gede gitu, sampai truk-truk masuk ke sawah-sawah gitu-gitu ya guys ya. Nah, sedangkan di Indonesia kebanyakan masih digarap perorangan, sehingga jasa untuk mengelolanya mahal, masih banyak yang manual dan sebagainya. Nah, hal-hal ini harusnya kan bisa diregulasi ataupun dimodernisasi, entah itu dari pihak swasta, masyarakat, petani, ataupun pemerintah juga. Nah, akhirnya dengan carut marut seperti itu, LIPE solusinya.